membangun infrastruktur pendidikan, maka SMA harus terkoneksi dengan SMP dan SD serta taman kanak-kanak. Kalau provinsi membangun infrastruktur rumah sakit rujukan, maka rumah sakit daerah dan puskesmas harus terkoneksi. Kalau provinsi membangun daerah aliran sungai dan membangun setu-setu atau situ-situ, maka itu harus terkoneksi ke kabupaten kota, sehingga pembangunannya dalam kaidah Sunda itu menjadi pembangunan yang sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Yang terakhir adalah bagaimana pembangunan itu agar berkelanjutan. Kalau selalu berulang-ulang di kita tentang sustainable, apa namanya istilahnya? Ya, pembangunan yang berkelanjutan. Ngomongnya di mana-mana. Pembangunan yang berkelanjutan, tidak akan ada pembangunan berkelanjutan kalau tambang-tambang tidak ditata. Kenapa? Tambang-tambang di gunung telah memporak-porandakan sumber-sumber air bersih. Telah menghancurkan infrastruktur jalan. Karena inilah kita akan punya orientasi itu hari ini. Orientasi untuk membenahi gunung-gunung, penambangan harus konektivitas dengan pembangunan di Jawa Barat. Maka kebijakannya adalah seluruh bahan tambang di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini kebijakannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemberian izin dari pemerintah provinsi terhadap pengusaha tambang harus didasari dengan MOU antara penyedia bahan tambang dengan pengguna bahan tambang. Dari MOU itu, maka kami sudah bisa membaca berapa keuangan yang bisa dibayarkan ke daerah-daerah sebagai pajak daerah. Kebutuhan sebuah perusahaan A untuk mengembangkan infrastruktur kawasan industri dibutuhkan 7 juta meter kubik kuari. Maka kami sudah bisa menghitung berapa pajak yang dibayarkan ke kas daerah kabupaten kota sebagai daerah penghasil tambang. Maka pajak itu hanya diorientasikan pada 3 hal. 1, untuk merecovery lingkungan atau reklamasi. Yang kedua, menyelesaikan kemiskinan di daerah penghasil tambang. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang disebabkan kerusakan oleh pertambangan. Dan perlu diketahui bahwa berpuluh-puluh tahun para pengembang, saya tidak menyebut pengembang apa, di Jawa Barat menikmati tambang ilegal. Dan jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Karena kebiasaan pengembang sebuah wilayah itu nyari preman lokal untuk gali di satu tempat, kemudian dikirim. Uangnya beredar bukan di masyarakat, tapi di orang-orang tertentu. Ini adalah upaya untuk melakukan penataan. Dan seluruh penataan ini adalah ingin melahirkan keberadaban. Kita tidak mungkin bangun jalan habis-habisan tahun ini, tapi dilewati oleh mobil dengan tonase di atas 30 ton. Dan terakhir saya sampaikan, kir yang dibuat selama ini, yang dikir bukan mobilnya, tapi surat-suratnya. Sehingga kebijakannya provinsi akan meminta kabupaten kota, kir dilakukan bukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kir mestinya dilakukan oleh perusahaan. Bengkel resmi yang mengeluarkan mobil itu, ini akan mengeluarkan peraturan gubernur. Sehingga nanti ketika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut. Ini cara membangun orientasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada dukungan, pada ketua, para wakil ketua, para ketua komisi, ketua badan, para anggota, atas disahkannya 2 rancangan KUAP-PAS 2026 dan persetujuan DPRD terhadap perubahan Propempeda tahun 2025. Kalau di pusat dulu adalah Badan Legislasi DPR RI. Untuk itu saya ucapkan terima kasih
ini adalah arah yang harus kita lakukan secara bersama. Dan saya ingatkan juga pada saudara sekretaris daerah untuk mempersiapkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Karena apa? Jumlah keuangan kita makin menurun. Tidak boleh dihabiskan untuk struktur birokrasi yang terlalu banyak. Ini juga orientasi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemuda di Jawa Barat yang sudah melaksanakan ulang tahunnya Sumpah Pemuda. Dan saya ucapkan terima kasih juga selamat ulang tahun buat Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat yang terus sebagai partai tertua di Indonesia berkiprah membangun kemitraan, menyiapkan kader-kader baru bagi kepentingan bangsa. Ingat Golkar, ingat mantan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.